Dear beloved of God, bagaimana caranya kita dapat menang dalam pertarungan iman? Sebagaimana Paulus telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik, demikian juga kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dan keluar sebagai pemenang dengan cara yang sederhana yang diajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan kekuatan atau keahlian Daud berperang yang menyebabkan dia dapat mengalahkan Goliat, melainkan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman tidak diam terhadap serangan intimidasi iblis. Iman berkata-kata, dia menjawab pikiran ketakutan yang berasal dari iblis, pikiran intimidasi yang berasal dari iblis, dijawab oleh iman dengan perkataan. Perkataan iman atau perkataan firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 20-21, di mana dikatakan, My son, attend to my words, incline thine ears unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan-ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, turun ke dalam hati kita, roh kita, dan disimpan di sana, maka dari sana akan keluar perkataan-perkataan iman yang mengalahkan tipu muslihat iblis, pikiran-pikiran ketakutan iblis, serangan-serangan kecemasannya, dan mengubah situasi-situasi hidup kita. Apa senjata iblis untuk mengalahkan anak-anak Tuhan, sehingga perkataan iman, perkataan firman tidak sampai keluar dari mulut anak-anak Tuhan? Apa senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan perkataan-perkataan iman anak-anak Tuhan? Ingat, Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan bahwa pencuri datang, the thief, cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan apa yang Yesus katakan. Hal pertama yang Yesus singkapkan mengenai pencuri atau iblis adalah bahwa dia mencuri. Namanya adalah pencuri, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencuri. Ini adalah senjata iblis untuk mengalahkan iman anak-anak Tuhan. Dia melontarkan perkataan yang membuat ketakutan, akan tetapi sebelum itu dia melakukan sesuatu yang namanya mencuri. Dia mencuri dulu sebelum dia membunuh dan membinasakan iman anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dicuri? Banyak orang terlalu cepat untuk mengatakan bahwa iblis membunuh, membinasakan. Akan tetapi Yesus memulai dengan mengatakan bahwa iblis adalah pencuri dan hal utama yang dia lakukan adalah mencuri. Jadi perhatikan apa yang Yesus katakan. Iblis di atas segala-galanya nomor satu adalah terlebih dahulu pencuri. Apa yang dicuri? Mari kita lihat Markus pasal 4 ayat 13-15. Firman Tuhan mengatakan dalam King James Version, And he said unto them, ini Yesus yang berbicara, Know ye not this parable? And how then will ye know all parables? The sower soweth the word, and these are they by the wayside where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately. Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart. Yesus berkata, He said unto them, Yesus mengatakan kepada mereka, tidakkah kamu mengetahui perumpamaan ini? Dan kalau demikian, bagaimana kamu dapat mengetahui perumpamaan-perumpamaan yang lain? Apa artinya maksudnya? Yesus kemudian menjelaskan di ayat 14 bahwa penabur itu menaburkan benih. Yang Yesus katakan adalah the word. Penabur menaburkan firman Tuhan. Kemudian ayat 15 Yesus berkata, ini adalah mereka yang ada di pinggir jalan, ya. Dan Yesus berkata di mana firman itu ditaburkan. Jadi firman ditaburkan, ya. And when they have heard, dan ketika mereka sudah mendengar, Satan immediately cometh. Setan segera datang and taketh away the word, dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam hati mereka. Jadi perhatikan bahwa nomor satu, iblis
akan mencuri firman Tuhan. Nomor satu yang diincar iblis, sasaran iblis untuk dicuri adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri. Dan kemudian Yesus berkata, ketika firman sudah ditaburkan, Satan immediately come. Setan segera immediately come. Untuk apa? Take away the word. Ketika firman sudah ditaburkan, setan segera datang untuk mengambil atau mencuri firman that was sown in their heart, yang sudah ditaburkan di hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang diincar iblis. Ini yang menjadi sasaran iblis. Dia mau mencuri firman Tuhan dari hati anak-anak Tuhan. Perhatikan bahwa firman itu sudah ditaburkan, dan orang-orang itu sudah mendengar firman Tuhan, karena dikatakan firman itu ditaburkan di hati mereka. Jadi mereka sudah mendengar firman itu, akan tetapi dikatakan bahwa iblis segera datang untuk mencuri firman itu. Iblis tidak mau membiarkan firman itu lama-lama di dalam hati mereka. Dia mau segera mencuri firman itu. Dan kalau iblis bisa mencuri firman Tuhan dari hati anak-anak Tuhan, dia bisa mencuri segala sesuatu yang lain. Dia bisa mencuri dan kemudian membunuh dan membinasakan masa depan, impian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kita perlu perhatikan adalah iblis memberi prioritas untuk mencuri firman Tuhan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memberi prioritas untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, yang kemudian dikatakan tadi di Amsal, dia masuk ke dalam hati kita, dia disimpan dalam hati kita, maka apa yang akan terjadi adalah perkataan-perkataan iman akan keluar dari mulut kita, karena meluap dari hati kita. Ingat, Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Jadi kalau iblis bisa mencuri firman Tuhan, tidak ada perkataan firman yang akan meluap dari hati kita. Itu senjata iblis untuk mengalahkan anak-anak Tuhan dalam pertarungan iman. Sebelum dia melontarkan pikiran keraguan, kecemasan, dan sebagainya, dia akan berusaha terlebih dahulu, nomor satu, immediately mencuri firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan itu masuk ke dalam hati. Kalaupun sempat dengar, segera dicuri, supaya jangan sampai masuk, berakar, tertanam di dalam hati anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata di dalam ayat 15 Markus pasal 4 tadi, "And these are they by the wayside, where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart." Jadi sudah mendengar, tapi setan segera datang untuk mencuri. Jadi firman Tuhan itu sudah ditaburkan dan dia masuk ke dalam hati. Akan tetapi iblis dapat mencurinya. Kenapa? Karena ayat 16-17 kemudian menjelaskan, ya, di pinggir jalan tadi dikatakan orang yang menerima yang pertama di pinggir jalan itu bicara, ya, bahwa firman tidak menjadi prioritas dalam hidup mereka. Ini hanya ada sesuatu yang di pinggir jalan, bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang menjadi jalan kehidupan mereka. Yesus berkata, "Akulah jalan." Dan Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Jadi, firman Tuhan seharusnya menjadi jalan hidup kita, bukan kita jadikan hanya sesuatu yang kita berdiri di pinggirnya, tidak kita utamakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat 16 dan 17. Kemudian, "And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word immediately receive it with gladness." Ini adalah mereka yang ditaburkan firman, adalah seperti orang-orang yang seperti, ya, tanah yang berbatu-batu. Mereka ditaburkan firman Tuhan, benih ditaburkan, tapi ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, kata Yesus. Seperti apa orang-orang ini? "Who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness." Jadi orang-orang ini, ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan, mereka segera menerima dengan sukacita. Mereka terima, mereka tidak menolak. Ayat 17, "And have no root in themselves." Nah, ini dia. Tapi tidak berakar. Kadang-kadang kita hanya dengar dan kita merasa tahu, tapi tidak memberi waktu untuk merenungkan,
memperkatakan lagi kepada diri kita sendiri. Merenungkan, membiarkan itu masuk ke dalam hati kita. Janganlah itu semua menjauh dari matamu, simpanlah di dalam lubuk hatimu, kata kitab Amsal tadi. Sehingga dia menjadi akar di dalam hati kita, dan dia menjadi kuat bertumbuh di dalam hati kita. Nah, orang-orang yang tidak berakar ini dikatakan apa? And so endure but for a time. Sehingga mereka hanya bertahan sebentar saja. Afterward, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. Jadi, karena tidak berakar dikatakan apa? Mereka hanya bertahan sebentar saja. Sampai kapan? Affliction or persecution, penindasan, arises for the word's sake. Penindasan itu terjadi karena firman itu, for the word's sake. Jadi karena firman itu, artinya ada sesuatu yang kemudian situasi atau apapun yang dicoba oleh iblis, dilontarkan serangan yang menyerang ke arah firman itu. Artinya apa? Dia mencoba membuat situasi-situasi kelihatan bertentangan dengan apa yang dikatakan firman. Kita terima firman, tapi kelihatannya kok yang terjadi dalam hidup kita kebalikan dari firman itu. Itu yang dikatakan penindasan karena firman itu. Jadi ada sesuatu yang spesifik. Penindasan itu tidak hanya secara penindasan secara umum, tidak. Tapi dia fokus kepada firman yang baru ditaburkan tadi. Anda mendengar firman tentang terobosan ekonomi, maka Anda kemungkinan akan melihat situasi yang kebalikan daripada itu di dalam hidup Anda. Kenapa firman tentang terobosan ekonomi, tapi yang saya lihat malah sepertinya kesulitan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga dikatakan immediately, karena mereka tidak berakar, mereka lihat situasi yang dilontarkan, yang dilancarkan iblis, dipakai iblis untuk memperlihatkan situasi yang bertentangan dengan firman yang mereka baru terima, baru dengar, dan mereka tidak bertahan. Mereka tahan sebentar saja. Mereka menjadi offended. Mereka menjadi tersinggung. Mereka menjadi bahasa Indonesia pakai kata murtad, tapi bahasa Inggris itu offended. Offended itu tersinggung. Dia artinya dia menjadi nggak bisa terima, kok jadi begini, kata firman Tuhan. Wah, nggak benar. Berarti firman Tuhan ini, ya hati kecilnya tanpa sadar, itu yang disasar iblis. Hati kecilnya berkata, berarti firman Tuhan nggak terjadi nih. Itu yang iblis pakai sebagai senjata. Jadi perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan persecution, penindasan itu tidak terjadi untuk mengajar kita sesuatu. Ya, kalau sesuatu terjadi kita bisa belajar dari itu, iya. Tapi penindasan, firman Tuhan, Yesus Kristus mengatakan itu terjadi for the word's sake. Itu terjadi karena iblis mau menggunakan itu untuk mencuri firman dari hati kita, supaya firman itu tidak sampai berakar dalam hati kita, tidak sampai menjadi kuat dalam hati kita, tapi sudah segera bisa dicabut oleh iblis sehingga lenyap dari hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah senjata yang iblis lancarkan yang kita perlu waspadai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penindasan karena firman. Karena iblis berusaha mencuri firman Tuhan dari hati kita. Dia mau membuat kita melepaskan firman itu, menganggap firman itu tidak benar, atau kelihatannya nggak terjadi. Berarti kayaknya enggak sih, firmannya berarti nggak terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang diberitakan minggu lalu, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan biarkan iblis berhasil dengan senjatanya itu. Ingat, kitab Yakobus berkata, lawanlah iblis. Bagaimana kita melawannya? Dengan memegang firman Tuhan. Amsal tadi berkata apa? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Gimana? Jangan biarkan itu menjauh dari matamu. Arahkanlah telingamu kepada ucapan-ucapanku. Perhatikanlah perkataanku. Beri perhatian terus kepada firman Tuhan. Jangan biarkan itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu. Jangan lepaskan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika iblis berusaha membuat kita berpikir bahwa firman Tuhan tidak bekerja, dia menyerang dengan pikiran-pikiran keraguan dan kecemasan. Kita perlu terus menjawab pikiran-pikiran tersebut dengan perkataan iman, dan terus memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, sehingga selalu ada firman yang akan meluap keluar dari mulut kita untuk menjawab pikiran-pikiran ketakutan dan keraguan dari iblis. Bertahan.
Yesus tadi berkata, bertahan sebentar saja. Jangan bertahan sebentar saja, bertahan terus. Lawanlah iblis. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin. He will flee from you. Dia akan lari daripadamu. Haleluya. Markus pasal 4 ayat 18-19 kita lanjutkan. And these are they which are sown among thorns. Dan ini adalah mereka yang benih yang ditanam di antara duri, ya, di antara semak belukar. Such as hear the word, mereka mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi, and the cares of this world, kekhawatiran dunia ini, and the deceitfulness of riches, tipu daya kekayaan, dan and the lust of other things, dan hawa nafsu, keinginan akan hal-hal lain, entering in, mulai masuk, choke the word, ya, menghimpit firman itu, and it become unfruitful, sehingga firman itu menjadi tidak berbuah. Jadi perhatikan kata entering in. Jadi dia tidak bisa serta-merta masuk. Dia mencoba masuk, entering in, dan kalau dibiarkan, ya, entering into present continuous. Berarti dia terus-menerus berusaha untuk masuk. Tapi kalau dia tidak bisa masuk, artinya kita endure tadi, kita bertahan tadi, maka dia tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Jangan biarkan kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan hawa nafsu akan hal-hal yang lain masuk ke dalam untuk menghimpit firman. Artinya, jangan biarkan kekhawatiran mengambil tempat dalam hati kita. Ya, lawanlah itu dengan perkataan-perkataan iman, sehingga dia tidak bisa mengambil tempat di dalam hati kita, sehingga dia tidak bisa menghimpit firman, tetapi seluruh hati kita terus terisi dengan firman, terus penuh dengan firman. Tidak ada ruangan dalam hati kita yang diisi dengan ketakutan atau keraguan atau kecemasan atau kekhawatiran, sehingga dia tidak bisa masuk dan menghimpit firman itu. Kalau dia tidak bisa menghimpit firman itu, maka dikatakan bahwa kalau berhasil dihimpit, dia menjadi unfruitful, tidak bisa berbuah, tidak subur. Berarti kalau tidak bisa dihimpit, dia pasti berbuah, pasti menghasilkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi, perhatikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengar, baik yang di pinggir jalan, baik yang dilambangkan sebagai tanah yang berbatu, maupun yang seperti ditaburkan di antara semak belukar. Semua punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi yang terjadi dalam hidup orang-orang ini itu berbeda-beda, ya. Yang hanya menganggap sekilas pinggir jalan saja, sekilas saja mendengar firman Tuhan, iblis dengan cepat dapat segera mencuri firman itu. Yang mendengar, menerima dengan sukacita, tapi ketika serangan tipu muslihat iblis dilontarkan untuk membuat seolah-olah firman itu kelihatan tidak bekerja, mereka segera melepaskan firman itu, tidak bertahan, tidak berakar, ya, mereka bisa segera juga dicuri firman Tuhan dari dalam hati mereka. Atau yang sudah sempat bertumbuh, tapi kemudian pelan-pelan entering in, masuk kekhawatiran, masuk kecemasan, pelan-pelan, ya, kita tidak fokus. Dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, Amsal pasal 4 tadi. Kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan, terus tidak membiarkannya menjauh dari mata kita, tapi pelan-pelan itu digeser oleh hal-hal lain, sehingga kekhawatiran mulai masuk dan sebagainya, sehingga menghimpit firman itu. Firman yang tadinya memiliki tempat yang luas di hati kita, sekarang terhimpit, ada di tempat yang sempit, yang memenuhi hati kita justru kekhawatiran. Itu senjata iblis untuk mengalahkan, menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang ditanamkan, dia pasti akan kemudian termanifestasi. Kalau dia tidak berhasil dicuri, kalau firman itu tidak berhasil dicabut, atau firman itu juga tidak berhasil dihimpit, dia pasti akan termanifestasi. Awalnya, ya, karena dia benih, dia seperti tidak terjadi apa-apa. Ini yang kita mesti perhatikan. Kelihatannya kok nggak terjadi apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata apa Yesus bilang tadi? Endure. Bertahan. Berakar. Karena kemudian dia pasti akan berbuah. Jangan berhenti berkata-kata, memperkatakan firman iman. Terus berkata-kata, terus masukkan firman, bertahan, berakar. Karena dia pasti akan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak langsung kelihatan karena namanya benih. Dia masuk ke tanah, dia tidak kelihatan, dia tumbuh dulu akarnya dan seterusnya. Tapi dia pasti berbuah. Markus pasal 4 ayat 23, ya.
If any man have ears to hear, let him hear. Jadi, kalau kita memiliki telinga, kata Tuhan, ya, kita punya telinga untuk mendengar, dengar. Itu keputusan. Ya, kita perlu memutuskan untuk saya memberi perhatian. Hai anakku, perhatikanlah. Putuskan untuk memberi perhatian kepada firman Tuhan. Kalau Anda tidak membuat keputusan untuk memberi perhatian, Anda akan dengan mudah digeser. Sehingga menjadi akhirnya firman Tuhan itu seperti orang di pinggir jalan saja buat Anda. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Markus 4 ayat 24-25 mengatakan, And he said, Yesus berkata kepada mereka, He said unto them, Take heed what ye hear, with what measure ye mete, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given, for he that hath, to him shall be given, and he that hath not, from him shall be taken, even that which he hath. Jadi perhatikan apa yang kamu dengar, sebab dengan ukuran apa kamu mengukur, itulah yang akan diukurkan kepadamu. Ini mengukur apa? Perhatikan konteksnya, Yesus bilang, perhatikan apa yang kamu dengar. Berarti, yang diukur itu adalah yang kamu dengar. Kita mengukur apa yang kita dengar. Nah, yang kita dengar apa? Yesus sedang bicara tentang firman Allah. Benih itu adalah firman. Firman itu ditaburkan. Nah, jadi dengan kata ini bicara bahwa kita perlu memperhatikan, take heed, perhatikan apa yang kamu dengar. Kita perlu perhatikan apa yang kita dengar. Kenapa? Kenapa kita perlu perhatikan? Karena dengan ukuran apa kita mengukur, itu yang kemudian akan diukurkan kepada kita. Artinya, ketika kita dengar, kalau kita memberi ukuran yang besar kepada firman Tuhan, maka kita juga akan mendapat hasil yang besar sebagai buah dari firman itu, bertumbuh di dalam hati kita, berakar dalam hati kita. Tapi kalau kita beri ukuran yang kecil saja seperti di pinggir jalan tadi, dia hanya akan menghasilkan hasil yang kecil. Ya, seperti Anda tanam benih ya di sepetak tanah kecil dengan Anda tanam benih yang sama-sama baik, sama-sama berkualitas di tanah yang besar. Tentu hasilnya akan beda. Di tanah yang luas di hatimu, Anda biarkan firman itu masuk. Firman Tuhan itu dikatakan adalah benih yang tidak bisa rusak, tidak bisa binasa, benih yang kekal. Anda biarkan masuk ke dalam hati Anda, menempati tempat yang kecil. Atau ada orang lain yang memberikan seluruh hatinya, seluas-luasnya, untuk ditumbuhi oleh benih firman Tuhan. Tentu hasilnya akan beda. Jadi ukuran apa yang kita ukurkan, kita akan melihat hasil yang sebagaimana yang kita ukurkan tadi. It shall, with what measure ye mete, it shall be measured to you. Dengan ukuran apa engkau mengukur, itu akan kemudian diukurkan kepadamu. Artinya, sebesar apa ukuran yang kita berikan kepada firman Tuhan, sebesar itu juga akan diukurkan kepada kita. Ya. Kemudian Yesus menjelaskan kepada yang punya, yang mempunyai ukuran itu tadi, akan ditambah. Tapi yang tidak punya, yang ukurannya kecil, yang bahkan tidak punya, bahkan yang ada pada dia pun akan diambil. Kenapa? Karena iblis mencuri firman itu. Sehingga kalau iblis mencuri firman itu, bahkan semua yang lain akan bisa ikut kemudian dicuri oleh iblis. Jadi perhatikan, ukuran itu seperti apa? Ukuran ini sebenarnya ini bicara praktek iman kita, mempercayai Tuhan dan perkataannya. Kita mengukur, ya, bukan mengukur iman saya besar atau enggak, bukan. Tapi yang kita ukur adalah waktu Tuhan berkata-kata, kita berkata, amin, ya pasti terjadi. Atau kita mengukur, ya bisa terjadi, bisa enggak. Anda lihat ukurannya beda. Anda terima dengan sepenuh hati, Anda terima dengan setengah hati, Anda terima dengan sekilas saja seperti di pinggir jalan, beda. Hasilnya beda. Nah, Yesus berkata, ukuran yang kita ukurkan kepada firman Tuhan itu, ya, ini adalah firman Allah yang hidup, dia pasti terjadi. Atau ya namanya firman Tuhan, ya mungkin pendeta cuma mau nyenengin lah jemaat di zaman sekarang ini. Ukuran yang kamu ukurkan, kata Yesus, akan diukurkan kepadamu. Ya, ini bicara bahwa sebesar apa kepercayaan yang kita taruhkan kepada Tuhan dan firman-Nya, sebesar itu juga akan kembali kepada kita. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah berkata, terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Tidak bisa terjadi beda dari itu. Itu sebabnya perkataan ini sejalan dengan perkataan Yesus bahwa jadilah kepadamu sebagaimana yang kamu percayai, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu.
Artinya, sebesar apa kepercayaan yang kita taruhkan pada Tuhan dan perkataannya, sebesar itu juga kita akan melihat buahnya terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, kata Yesus. Perhatikan apa yang kamu dengar, sebab dengan ukuran apa kamu mengukur apa yang kamu dengar itu, ya, amin, pasti terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Kalaupun iblis mencoba membuat penindasan karena firman itu, Anda berkata, tidak bisa firman tidak terjadi. Anda lihat ukurannya, ya, atau, ya mungkin belum waktunya lah. Anda dengan segera menyerah. Atau, ya, mungkin iman saya kurang besar, saya cari orang lain deh untuk beriman dengan saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa firman-Nya sama. Dan hati kita ini pada dasarnya, hati kita ini pada dasarnya sama. Entah kita mau biarkan hati itu dipenuhi firman, atau setengah dipenuhi firman, atau seperempat dipenuhi firman, atau cuma pinggiran yang dipenuhi firman. Itu bukan karena, hatinya jelek, hatinya baik. Bukan. Tapi sebenarnya adalah kepada ukuran apa yang kita berikan. Itu yang menentukan. Kalau kita memberikan ukuran firman Tuhan itu seperti di pinggir jalan, ya hasilnya seperti tadi yang sudah kita dengar. Atau seperti tanah yang berbatu-batu, atau seperti di tengah semak belukar. Ya seperti itu hasil. Atau seperti tanah yang baik. Kita menerima firman itu, kita aminkan, kita tidak mau melepaskannya, kita pegang, kita tidak mau bergeser dari situ. Maka dia akan berbuah, kata Yesus. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi perhatikan cara kamu mendengar, apa yang kamu dengar, dan bagaimana kita mengukur. Karena ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu. Ya, Markus pasal 4 ayat 20, Yesus berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik, and these are they which are sown on good ground. Yang inilah mereka yang ditaburkan di tanah yang baik, such as hear the word and receive it and bring forth. Yang mendengar firman, menerimanya, dan menghasilkan buah. Some 30-fold, some 60, and some 100. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi ukuran yang kita ukurkan, firman Tuhan 100% benar. Atau firman Tuhan ya 50-50 lah, bisa terjadi, bisa enggak. Ukuran yang kamu ukurkan, sehingga dia akan berbuah. Ukuran yang kamu ukurkan akan berbuah buat Anda. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ukuran apa yang Anda ukurkan? Apakah Anda memberikan ukuran sebesar kapal induk terhadap firman Tuhan? Atau Anda berikan ukuran sebesar becak kepada firman Tuhan, akan menentukan buah seperti apa yang kemudian termanifestasi dalam hidup kita. Ingat bahwa yang mengucapkan perkataan itu adalah Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi ini. Dia tidak bisa berubah, dia tidak pernah berubah, dan dia tidak bisa berbohong. Dia bukan manusia, kata firman Tuhan, sehingga dia berbohong. Ya, atau anak manusia sehingga dia berubah. Dia tidak bisa berbohong, dia tidak bisa berubah. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ukuran yang Anda ukurkan akan menentukan buah yang kemudian terjadi dalam hidup Anda. Saya ingat satu peristiwa di mana di mana orang-orang Israel, ya umat Tuhan pada waktu itu, mereka baru keluar dari Mesir, kemudian mereka melihat, ya, pengintai mereka melihat tanah perjanjian, melihat ini memang tanah yang luar biasa baik, tapi negeri ini penuh dengan raksasa, kota-kota bertema dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Laporan itu membuat orang Israel itu menjadi kehilangan iman, ya. Dan dikatakan bahwa ketika mereka kehilangan iman, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, dan mereka mulai berkata, kenapa Tuhan bawa kita keluar dari Mesir? Lebih baik kita tetap di Mesir, mati di Mesir, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perkataan ini keluar karena iman mereka sudah berhasil dirontokkan oleh iblis dengan perkataan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Lihat tuh raksasa, nggak mungkin kamu bisa mengalahkan. Sementara ada dua orang, Yosua dan Kaleb, yang menerima perkataan Tuhan apa adanya. Tuhan sudah berkata, kita akan masuk tanah perjanjian. Kita pasti akan masuk dalam tanah perjanjian. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, kata Yosua dan Kaleb. Anda lihat bahwa pada akhirnya, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak melepaskan
perkataan firman Tuhan, mereka menaruh ukuran yang sangat besar kepada firman Tuhan. Akhirnya mereka menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana kita mengukur, demikian juga akan diukurkan kepada kita. Orang Israel, pada waktu mereka mendengar laporan mengenai tanah perjanjian, dipenuhi dengan kota-kota berkubu dan raksasa-raksasa. Ya, Bilangan pasal 13 ayat 33 mengatakan bahwa mereka yang melihat, para pengintai yang melihat, itu mengatakan, and we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants. Dan kami melihat para raksasa, anak-anak orang-orang keturunan Enak, orang-orang Enak ya, bahasa Indonesianya, yang adalah keturunan raksasa, and we were in our own sights. Dan kami, di dalam pandangan kami sendiri, as grasshoppers, hanya belalang. Dan demikian juga kami di hadapan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ukuran yang kita ukurkan kepada diri kita sendiri. Ya, ukuran yang kita ukurkan kepada perkataan firman Tuhan, ya, bagaimana kita melihat firman Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita di dalam firman Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Oh ya, itu cuma untuk hamba Tuhan. Oh ya, itu untuk para raksasa iman, untuk para pahlawan iman. Kalau saya masih apa, cuma jemaat biasa. Ukuran yang kamu ukurkan, dikatakan musuhmu melihat seperti kamu melihat. Orang-orang ini, para pengintai melihat diri mereka seperti belalang, maka mereka, para raksasa pun melihat mereka seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb tidak mau memandang diri mereka seperti belalang. Mereka berkata apa? Kalau Tuhan berkata bahwa dia menyerahkan tanah perjanjian kepada kita, dia pasti akan melakukannya. Dan kemudian mereka berkata, bangsa Enak ini, mereka hanya makanan roti, bread, dalam bahasa Inggris dikatakan roti bagi kita. Dan apa yang terjadi buat Yosua dan Kaleb? Mereka memang hanya roti. Tapi buat para pengintai dan orang-orang Israel yang memperhatikan perkataan pengintai-pengintai itu, jadilah mereka belalang di hadapan raksasa-raksasa itu. Yosua dan Kaleb menelan habis raksasa-raksasa itu dan menang dalam pertempuran demi pertempuran, merebut tanah perjanjian. Sementara orang-orang Israel yang memandang dirinya seperti belalang, yang menaruh ukuran sangat kecil kepada perkataan firman Tuhan, dan menaruh ukuran sangat besar kepada apa yang kelihatan oleh mata mereka. Jadilah mereka belalang di hadapan raksasa-raksasa itu, dan mereka dihancurkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ukuran yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu. Ukurlah firman Tuhan sebesar-besarnya. Ya, kita lihat Daud pernah berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Dengan kata lain, Daud berkata, dia memandang Tuhan, He's the biggest. Tuhan itu yang terbesar. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Raksasa yang terbesar yang ada di tempat ini adalah Tuhan. Raksasa mana bisa lebih besar dari Tuhan? Itu sebabnya minggu lalu kita melihat bahwa Goliat tumbang ketika Daud berkata, Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Raksasa yang terbesar yang ada di tempat ini adalah Tuhan, bukan kamu, Goliat. Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku, kata Daud. Dan hari itu Goliat tumbang di hadapan Daud karena iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senjata iblis adalah untuk mencuri terlebih dahulu, secepat-cepatnya firman Tuhan dari hidup Anda. Sebab kalau firman itu berhasil dicuri, maka segala yang lain pun akan dapat dengan mudah dia curi. Tidak ada pertahanan. Kenapa? Karena pertahanan yang kita miliki dikatakan adalah perisai iman. Nah, kalau dia sudah curi firmannya, sedang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, dan firman itu dicuri iblis, mana perisai imannya? Tidak ada perisai iman lagi untuk bertahan. Berarti dia dapat mencuri segala yang lain. Perhatikan apa yang firman Tuhan ini katakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana Anda mengukur firman Tuhan, demikian juga akan diukurkan kepadamu. Sebab, apa tadi? Ini adalah refleksi. Ya, ukuran yang Anda ukurkan kepada firman Tuhan adalah cerminan dari iman Anda sebenarnya. Ya, dan semakin besar ukuran yang Anda berikan kepada firman Allah sebenarnya, ya, semakin besar sebenarnya imanmu. Ya, dan bagaimana kita melihat? Ya, bukan dengan iman saya besar, saya nggak pernah, saya orang yang nggak tahu takut, bukan. Tapi penghargaan sebesar apa yang kita berikan kepada firman Tuhan, itu yang menentukan sebesar apa sebenarnya iman kita.
Penghormatan kita ketika Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Tapi kayaknya masih sakit nih Tuhan, tapi kayaknya masih berasa. Atau, ya amin, memang saya sudah sembuh. Ya, iman itu berjalan di depan. Dia mengikuti Tuhan. Ya, iman berjalan menerobos di tengah kerumunan orang banyak, menjamah jubah Yesus dan sembuh. Itu iman. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa perempuan sakit pendarahan 12 tahun menerobos kerumunan orang banyak untuk menjamah jubah Yesus? Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu ukuran yang dia berikan kepada perkataan firman Tuhan, bahwa Yesus berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan semua yang dikuasai iblis. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ukuran apa yang kita berikan kepada firman Allah? Mari kita renungkan itu kembali hari ini, supaya jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Israel ketika mereka memandang diri mereka hanya seperti belalang. Kenapa? Mereka tidak memberikan ukuran penghargaan yang besar kepada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Mereka melihat diri mereka seperti belalang, mereka tidak melihat Tuhan yang berkata-kata, yang berjanji kepada mereka itu yang maha besar. Beda dari Yosua dan Kaleb, beda dari Daud. Ya, orang-orang ini memandang Tuhan sebagai yang terbesar. Ya, mereka melihat Tuhan sebagai yang paling besar, paling kuat, paling mampu. Maka kita melihat bahwa itulah yang kemudian terjadi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya tutup dengan ini. Ketika firman Tuhan ditaburkan, sekali lagi saya mau katakan, Anda belum melihat apa-apa. Ya, bahkan yang mungkin kelihatan adalah apa yang iblis coba lakukan, ya tunjukkan situasi yang kebalikannya, ya, tapi Anda bertahan, berakar, masukkan terus firman, beri firman tempat yang seluas-luasnya dalam hatimu, ya, ukur firman itu sebagai yang terbesar, yang tidak ada yang bisa menandingi firman Tuhan itu. Ya, maka firman itu akan berbuah. Awalnya memang dia tidak kelihatan. Ya, saya tutup dengan Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. And he said, Yesus berkata, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground. Demikianlah seperti inilah kerajaan Tuhan. Seperti orang yang menaburkan benih ke tanah, into the ground, ke dalam tanah. And should sleep and rise night and day. Dia tidur dan bangun malam dan pagi dan malam, ya, bangun, tidur, bangun, ya. And the seed should spring and grow up, he know not how. Jadi benih itu akan bertumbuh, ya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ya, sebab bumi yang memberikan pertumbuhan, the earth bring forth the fruit of herself, first the blade, jadi yang mula-mula muncul itu tunasnya, ya, kemudian daunnya, after that the full corn in the ear, dan kemudian buahnya, ya. Dan when the fruit is brought forth, ketika buahnya sudah matang, immediately he put in the sickle because the harvest is come. Segera dia menyabit karena musim penuaian sudah tiba. Jadi yang Yesus mau katakan, pada waktu Anda mulai menaburkan benih, Anda mulai memperkatakan firman, Anda tidak diam kepada serangan pikiran ketakutan, Anda jawab dengan perkataan firman iman. Maka apa yang terjadi, yang mula-mula Anda lihat itu seperti nggak ada apa-apa, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi Yesus berkata bahwa setiap kali firman itu ditaburkan, dia pasti berbuah. Memang mula-mula nggak kelihatan karena dia masuk ke dalam tanah, tapi kemudian dia akan mulai muncul sedikit. Ya, dia akan mulai muncul sedikit, ya, tunasnya, kemudian mulai bertumbuh, dan seterusnya sampai tiba musim menuai. Ya, banyak orang tidak melihat penuaian. Kenapa? Karena belum tiba musim menuai, mereka sudah melepaskan benih itu, dicuri oleh iblis. Mereka tidak bertahan, tidak berakar, tahan sebentar saja, ya, membiarkan firman itu dihimpit sehingga tidak berbuah. Ya, kita sudah melihat hari ini, itu senjata yang dipakai iblis. Ya, Anda sudah mengenal tipu muslihat, senjata iblis yang dia pakai untuk mengalahkan anak-anak Tuhan dalam pertarungan iman. Jangan biarkan tipu muslihatnya, senjatanya berhasil lagi terhadap Anda. Anda lebih dari pemenang karena Kristus Yesus sudah memenangkan segalanya bagi Anda. Pertarungan kita hanya pertarungan iman. Pertarungan untuk memegang terus firman Tuhan, menaruh ukuran, mengukurkan yang terbesar kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita memandang dia yang berfirman adalah setia, bahwa dialah raksasa terbesar yang ada di tengah-tengah masalah dan peperangan kita. Yesuslah yang terbesar di lembah kekelaman ini. Raksasa terbesar di tempat ini adalah Yesus Kristus. Ukuran yang Anda ukurkan akan diukurkan kepadamu. Saya berdoa kemenangan iman itu sudah
dipastikan oleh Tuhan menjadi milik kita. Oleh sebab itu doa saya, tidak seorang pun melepaskan kepercayaannya. Tidak seorang pun membiarkan benih firman Tuhan dicuri dari hidupnya. Tapi semua berdiri teguh, memegang firman Tuhan dan tidak melepaskannya. Sampai firman Tuhan ini tadi berkata, Yesus berkata, sampai tiba musim menuai. Mukjizatmu terjadi, impianmu terjadi, apa yang kau harapkan terjadi, semua firman yang kau pegang, semua digenapi di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa untuk setiap kita yang memiliki kebutuhan, entah itu hal kesehatan atau ekonomi dan sebagainya. Apapun juga itu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, roh kuasa sakit penyakit dihancurkan dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan sempurna, pemulihan sempurna di dalam nama Yesus. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya dalam nama Yesus. Dan Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu aku memperkatakan di dalam nama Yesus bahwa setiap kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan. Dia dengan supply supernatural Tuhan, tidak menurut sumber daya manusia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di sorga, di dalam nama Yesus. Iblis, lepaskan segala cengkramanmu atas keuangan anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Dan malaikat-malaikat Tuhan, kumpulkan dan bawa setiap berkat keuangan yang adalah milik anak-anak Tuhan ini ke dalam hidup mereka, sampai kepada mereka dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu mari angkat kedua tangan Anda, arahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Karena apa Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, haknya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat yang mendekat kepadamu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, tidak ada celaka, tidak ada malapetaka, tidak ada pandemi mendekat kepadamu. Tuhan memelihara engkau, seisi rumahmu, keluar masukmu, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.